Nah di sini makanya saya senang gitu ya kalau seorang pemimpin gitu, sebelum dia misalnya menyalahkan bawahannya, dia lihat dulu apa nih duduk permasalahannya, mengapa kok hal ini bisa terjadi. Tetapi ketika si pemimpin ini harus menegur keras bawahannya karena memang ada tindakan-tindakan yang salah, itu adalah hal yang wajar. Itu bukan menyalahkan. Yang menyalahkan ini si pemimpin itu dia marahin karyawannya tanpa diberitahukan duduk permasalahannya. Jadi hanya mengeluarkan unek-unek gitu. Akhirnya kan bawahannya juga bingung nih, bos saya kemasukan apa gitu. Kaget kan kita juga. Iya. Kenapa nih gitu? Benar. Iya. Ya mana ada yang betah gitu dengan model atasan yang seperti itu, misalnya dikit marah, akhirnya kan bawahan juga jenuh gitu kan. Ya ini saya juga lihat gitu waktu pas saya pernah bekerja gitu ya, saya punya pemimpin yang kerjanya nyalain terus, yang tidak mau mengapresiasi sedikit pun ya, kerja bawahannya. Akhirnya kan bawahannya itu nggak memiliki rasa respect lagi gitu kan kepada pimpinannya. Ya sulit gitu. Si pemimpin ini bisa memiliki bawahan yang mau bekerja sekuat tenaga gitu. Ya. Bagi kesuksesan si pemimpinnya ini sendiri gitu. Ya kan pemimpin bisa sukses kalau anak buahnya bekerja dengan baik. Betul. Ya, tetapi kalau misalnya anak buahnya juga males-malesan, ya sulit gitu. Kita sebagai pemimpin bisa sukses gitu. Nah di sini akhirnya saya melihat gitu, bahwa yang namanya gampang menyalahkan pihak luar itu lebih banyak ini ya, apa tuh istilahnya, mudaratnya gitu. Ya, dibandingkan hal yang positif bisa kita dapatkan. Paling hal positifnya ya hari itu aja dia nggak kena gitu kan. Iya benar bagi bawahannya gitu kan. Iya kelit gitu. Iya. Ya paling kalau kita sering dimarahin kan pas jadi bawahan, ya kita kayak main kucing-kucingan gitu. Dengan pimpinan kita gitu. Itu yang saya lakukan dulu. Kucing-kucingan juga. Iya. Karena bosan disalahin. Iya. Ya sudah. Ya, gimana caranya gitu menghindari sang pemimpin ini gitu kan. Itu sudah hukum alamnya gitu. Kalau kita sebagai seorang pemimpin senangnya menyalahkan bawahannya tanpa adanya sebab, akhirnya sudah kita sulit gitu dekat dengan bawahan kita. Padahal salah satu ciri pemimpin yang hebat itu pemimpin yang bisa gitu berinteraksi dengan baik dengan bawahannya, bukan malah berjaga jarak. Misalnya pemimpin itu merasa kayak raja di singgasananya gitu kan. Banyak dia seperti kayak untouchable gitu, nggak tersentuh gitu kan. Jadi perkataan dia itu ya seperti titah sang raja gitu. Harus dikerjakan. Nggak mau istilahnya kita mendengarkan masukan. Ya sulit gitu kita bisa mengeluarkan potensi bawahan kita. Karena bawahan itu kalau buat saya itu partner kerja gitu. Bukannya kayak lo bawahan terus lo nggak tahu apa-apa, udah lo dengerin aja gitu kan. Nggak usah banyak berargumen. Itu saya nggak suka. Saya senang malah kita saling berpikir gitu. Agar apa kan adanya ini ide-ide baru yang keluar gitu. Ya, timbal balik komunikasi gitu. Benar. Tapi kalau kita terus yang berpikir, anak buah kita kayak robot cuman ngejalanin tugas-tugas doang kan, kita yang capek. Iya. Ya kan? Nggak ada timbal balik. Benar. Karena yang namanya berpikir itu kalau buat saya ya, wah itu lebih menguras energi dibandingkan kerja fisik. Benar. Makanya kan banyak nih orang-orang yang mengandalkan pikirannya gitu ya untuk bekerja, pasti gajinya lebih besar dibandingkan orang-orang yang hanya mengeluarkan tenaga fisik saja. Iya, itu udah jadi pertanyaan klasik tuh, kenapa sih yang di kantor itu besar daripada yang kerja buruh gitu. Benar. Karena mereka tuh lebih terkuras gitu. Energinya. Terus mereka juga lebih terkuras
pikirannya yang kadang kalau orang sering gitu ya, banyak pikiran, akhirnya timbulnya penyakit gitu kan. Lebih parah daripada Lebih parah. penyakit lecet-lecet. Benar, pada ini kan benar penyakit panus. Nah itu lebih parah gitu. Iya. Coba lihat deh, kayak misalnya ya bukannya saya menghina profesi kuli bangunan gitu. Betul. Mereka kerja berdasarkan fisik. Betul. Ya. Tapi mengapa gitu sampai saat ini misalnya kuli bangunan gajinya tidak bisa melebihi gaji misalnya para CEO gitu. Iya. Padahal kerasnya keras mereka ya. Keras mereka. Kalau misalnya kita berbicara masalah keras gitu kan. Iya. Karena apa? Karena CEO ini ya lebih terkuras pikirannya gitu. Karena nasib perusahaan yang dipimpinnya itu tergantung dirinya gitu kan. Bagaimana menjalani perusahaannya, dan itu butuh pikiran yang sangat intens gitu. Tapi kalau misalnya kuli bangunan hanya apa? Hanya menjalani pekerjaan yang memang sudah diberikan. Iya, dan itu sifatnya fisik. Menjalankan saja. Gitu. Hanya menjalankan saja, nggak perlu mikir gitu. Ya bukan berarti saya ini ya bilang bahwa kuli bangunan itu nggak punya pikiran, enggak. Iya. Nah, jadi jangan sampai salah tangkap gitu. Iya, banyak memang nggak kuli bangunan juga, dan lain-lain juga seperti staff atau apa gitu kan, sudah ada role-nya gitu. Benar. Dengan jalan aja gitu. Benar. Di pabrik gitu. Makanya saya melihat gitu ya, ini yang saya lihat langsung di lapangan bahwa orang-orang ya meskipun dia ini bawahan ya, tetapi dia mau berpikir dalam bekerja dan dia banyak memberikan masukan kepada atasannya, dia tuh sering kali lebih cepat dipromosiin dibandingkan ketika kita kerja itu hanya sekedar menjalani pekerjaan kita saja. Maka oleh karena itu ya marilah kita berpikir gitu, fokus terhadap diri kita. Iya, betul. Kita berusaha gitu selalu memperbaiki diri. Jadi kita nggak gampang lagi gitu menyalahkan pihak luar. Karena apa? Karena kalau kita terus melakukan hal seperti itu, gampang menyalahkan pihak luar, maka hal tersebut akan menjadi bumerang bagi diri kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharing pada siang hari ini. Silakan kalau mau bertanya langsung saja dan langsung gabung ke grup link WA dan Telegram. Di situ sudah kita sediakan informasinya semuanya. Baik, sampai jumpa di application selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.